Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan mengulas persiapan atau rencana pengangkatan kepala sekolah, syaratnya dari guru penggerak. Kita tahu program ini adalah program yang sangat luar biasa, bagus, yang nanti rencana akan diundangkan di tahun 2022 yang mencabut Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Tapi kita juga sudah tahu bahwa tahun 2024 akan pemilihan presiden. Dan biasanya kalau pemilihan presiden ada kabinet baru. Nah, kabinet baru bisa jadi menteri diangkat kembali tapi bisa jadi berubah. Kalau menteri berubah, maka programnya kemungkinan akan berubah. Apakah kira-kira tepat untuk membuat sebuah aturan pengangkatan kepala sekolah melalui program guru penggerak? Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, berawal dari program guru penggerak ini, kemarin sudah diluncurkan dan tersebar video viral bahwa rencana Kementerian Pendidikan yang disampaikan Prof. Nunuk bahwa di tahun 2022 akan ada perubahan Permendikbud nomor 6 tahun 2022 Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang nantinya akan direvisi, bahkan sudah akan ditandatangani, sudah akan diparaf gitu, terkait dengan persyaratan calon kepala sekolah. Nah, ini di sini. Artinya tahun 2022 itu adalah sesuatu yang baru yang mungkin setelah berhasil nanti terundangkan maka akan ada sosialisasi. Sosialisasi mungkin bisa berjalan atau mungkin 6 bulan atau berapa, berarti kemungkinan bisa berjalan mulus nanti tahun 2023. Sementara di tahun 2024 akan ada pemilihan presiden, ya kan? Nah, kita tahu bahwa ketika presiden berdiri maka akan ada kabinet baru. Nah, ketika kabinet baru biasanya menterinya juga baru, ya kan? Ketika menterinya baru biasanya programnya pun juga baru, kan seperti itu. Nah, dari fakta itu mungkin juga bisa menjadi kajian-kajian yang menarik untuk kita bahas, bahwa kira-kira sudah tepat belum kalau nanti memang persyaratan menduduki jabatan kepala sekolah itu dari guru penggerak. Nah, itu ya. Karena kita tahu bahwa persyaratan itu biasanya itu kan kualifikasinya, misalkan S2 misal, kemudian kompetensinya dia lulus uji kompetensi misal, ya, kemudian memiliki keterampilan dengan dibuktikan dengan lulus diklat calon kepala sekolah misalkan, seperti itu. Kemudian dan banyak lagi lah persyaratan-persyaratan yang lain, ya, seperti itu. Itu biasanya itu yang digunakan itu. Sementara kalau ini program, bisa jadi sekali lagi pada saatnya nanti tahun 2024 ada pemilihan presiden dan fakta seandainya seandainya nanti menterinya ganti, kemungkinan besar adalah programnya ganti. Ketika programnya ganti, maka ini bisa jadi tidak bisa digunakan. Dan kalau tidak bisa digunakan, maka aturan ini baru berjalan 1,5 tahun udah cabut kembali gitu, seperti itu. Kan biasanya itu kalau aturan itu kan setelah 2 tahun itu maksimal 2 tahun itu harus sudah terlaksana. Nah, ini baru belum nyampe 2 tahun ini sudah ada aturan baru. Bisa jadi kalau memang itu dianggap adanya aturan atau mungkin menteri baru dengan program yang baru. Itu yang menjadi pemikiran kita. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu dengan seperti itu? Kira-kira cocok nggak atau mungkin sudah tepat apa untuk menduduki jabatan kepala sekolah itu dari guru penggerak ini? Fakta bahwa di daerah-daerah masih banyak sekali yang belum selesai melaksanakan program sekolah penggerak ini, sehingga banyak sekali yang memang belum ada guru penggeraknya, sementara harus diangkat kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau itu nanti terjadi akan banyak daerah yang tidak bisa mengangkat kepala sekolah karena syarat yang satu harus misalkan kita belum tahu ya, misal supaya ini juga menjadi pertimbangan bagaimana menentukan kebijakan nanti. Itu yang pertama. Jadi ketika memang belum ada guru penggerak nggak bisa ngangkat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
yakin nggak kalau guru penggerak yang sudah menjadi guru penggerak itu sanggup untuk menjadi kepala sekolah? Fakta yang terjadi, setelah melihat fakta banyak oknum-oknum yang datang ke sekolah, ya toh, yang dalam tanda petik orang sudah mungkin merasa miris gitu ya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, semuanya bertumpuk kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu berat sekali. Nah, dengan kondisi itu dan tidak sedikit kepala sekolah yang masuk jeruji gara-gara menduduki jabatan kepala sekolah. Gara-gara yaitu tadi banyak oknum-oknum karena nggak sepakat, karena tidak bisa berbagi, akhirnya dilaporkan dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang nggak tertarik menjadi kepala sekolah. Ya kan? Seperti ini fakta yang terjadi. Karena menurut saya sekali lagi, untuk harusnya yang perlu dibenahi adalah yang pertama adalah sistem yang tadi, supaya tidak terjadi orang oknum-oknum sembarangan masuk ke dalam sekolah. Itu yang pertama harus dibersihkan dulu. Kalau itu masih saja sepertinya sulit ya untuk merubah sistem pendidikan ini menjadi berubah lebih baik, itu sepertinya sulit sekali. Karena itu himpitannya cukup lumayan berat ya bagi kepala sekolah. Maka saya katakan kepala sekolah itu cukup berat sekali dan sangat layak seandainya kepala sekolah itu diberikan tunjangan yang wajar ya, supaya dia bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran saya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa komentar, kira-kira tepat nggak kalau misalkan nanti menduduki jabatan kepala sekolah itu dari guru penggerak. Sementara waktunya itu loh sudah mepet dengan 2024, maksud saya udah mepet gitu. Apakah ini kira-kira nanti bisa berjalan dengan baik? Ya kan? Seperti itu. Walaupun faktanya, walaupun di sekolah itu sudah ada guru penggerak ya. Kemudian yang kedua, fakta yang berikutnya itu misalkan sudah orangnya sudah siap semua. Fakta yang terjadi kan yang dipilih banyak saya katakan ada beberapa daerah yang ada oknum-oknum tertentu memasukkan, minta kepada kepala daerah, pokoknya ini saudara saya harus diangkat, yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tadi. Ini fakta yang terjadi kemarin, ya kan? Kalau ini juga masih terjadi ya, guru penggerak maupun guru yang tidak bergerak pun tidak akan berpengaruh, ya kan? Seperti itu. Jadi intinya kalau saya lihat tadi yang perlu dibersihkan pertama bagaimana oknum-oknum yang datang sekolah itu bersih yang pertama. Kemudian yang kedua intrik-intrik yang tidak profesional itu juga dibersihkan. Kalau dua itu sudah selesai, mungkin dengan cara yang lama pun ataupun cara yang apapun itu akan memudahkan kepala sekolah untuk bisa menduduki jabatan dengan profesional. Ya toh? Kalau tidak ya karena intervensinya itu cukup berat ya, cukup berat. Enggak berbagi dilaporkan, ya toh? Karena kalau misalkan ya memang bisa jadi karena ada kepala sekolah yang mungkin saya katakan dalam tanda petik nakal gitu ya, sehingga dia ya supaya dia aman ya ditutup. Nah seperti itu. Itulah yang menjadi intrik-intrik yang memberatkan dari semua, karena ini sebenarnya tidak semua melakukan, tapi dampaknya yang lain ke bawah-bawah karena oknum yang saya bilang datang ke sekolah tadi ya dia masuk kemana saja terserah ya, dengan berbagai hal ya toh. Kalau kemarin bahkan hanya gara-gara tidak menuliskan papan data dana bos saja bisa masuk jalur hukum. Nah itu bisa terjadi gitu ya, gara-gara masalah sepele yang harusnya masalah kecil itu tidak perlu diperbesar, tapi faktanya justru masalah kecil itu dibesar-besarkan supaya memang ya bisa berbagi, tujuannya seperti itu, kayaknya begitu. Nah ini mungkin harus ada solusi dari pemerintah, itu benar-benar menjadi pemikiran. Kalaupun dibuat aturan yang seperti apapun ya, kalau ini masih berjalan seperti ini ya sepertinya berat sekali. Nah ini mungkin masukan pendapat ya, namanya di era demokrasi kita memberikan pendapat, barangkali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan dari pusat, dari pemerintah daerah maupun dari aparat, supaya ini pendidikan ini loh bukan untuk untuk mainan, bukan. Pendidikan itu yang membawa masa depan Indonesia itu di pendidikan ini. Kalau ini pendidikan sudah disusupi dengan berbagai isu-isu politik, berbagai macam yang tidak profesional, menurut saya akan menjadi masalah yang cukup luar biasa, pelik dan unik ya, menjadi sesuatu yang sulit gitu ya, sehingga banyak yang akan merasakan apatis dengan pendidikan itu. Itu yang mungkin menjadi perhatian para pemangku kepentingan, bisa ikut yang memberikan kontribusi yang baik gitu. Itu. Silakan mungkin dari teman-teman memberikan komentarnya, kira-kira pandangan saya itu gimana?
Kalau fakta nanti bahwa akan dibuat aturan pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, sementara 2024 itu tinggal 2 tahun lagi. Kemudian setelah itu nanti aturan yang berjalan itu mungkin sudah mendekati 2023, tinggal 1 tahun lagi mungkin baru bisa berjalan. Sementara ketumbur dengan adanya pilpres yang nantinya kemungkinan akan ada perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan kabinet dan program-program menteri yang baru nanti. Kita tidak tahu kecuali menterinya masih sama, kecuali ya kalau masih sama ya mungkin bisa dijalankan, kalau tidak kayaknya bye-bye ya. Bye-bye bukan bye-bye ya. Itu barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.